Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta Salam Kampus 2021. Yang saya hormati Bapak Wawan Laksito, SSI Mkom selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Budi Hartanto, Eskom Mkom selaku moderator. Dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman peserta Salam Kampus 2021 yang berbahagia. Pada sesi kali ini saya Niti Dwinanda Lestari selaku pembawa acara pada materi persiapan perkuliahan daring yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Laksito, SSI Mkom dan dipandu oleh Bapak Budi Hartanto, Eskom Mkom. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Budi Hartanto, Eskom Mkom untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa atau peserta Salam Kampus 2021. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi acara pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai materi persiapan perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator juga nanti ada narasumber, sudah ada di samping kiri saya, ada beliau Bapak Wawan Laksito, SSI Mkom, yang nanti akan menyampaikan materi-materi mengenai persiapan perkuliahan daring. Karena pada kali ini nanti ya, karena masih dalam masa pandemi ya Pak, nanti kita akan melaksanakan perkuliahan secara online atau daring lah. Langkah-langkah yang perlu kita persiapkan apa saja, baik secara umum maupun secara teknis. Jadi untuk mempersingkat waktu sambil nanti kita berbincang-bincang dengan Pak Wawan ya, sebelumnya nanti teman-teman semuanya bisa diperhatikan materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Bapak Wawan Laksito, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya, dimanapun berada. Alhamdulillah sehat semua nih. Oke, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kemarin sudah ketemu Pak Budi. Oke, harus Pak. Kita bersama ini hari ini juga kita ketemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tidak jelas dengan kita Pak. Pastinya tidak Pak. Karena materi Karena yang sangat penting ini ya Pak. karena materinya memang penting sekali, karena ini akan menyangkut juga kelancaran teman-teman mahasiswa nanti pada saat Perkuliahan. perkuliahan ya. Saya minta izin untuk share screen Pak Budi. Oke, monggo Pak. Silakan. Bentar. Oke, sudah bisa dilihat. Jadi materi saya ini saya berikan judul skenario pembelajaran era new normal, Pak. Karena memang pada akhirnya nanti kita tidak, setelah era pandemi ini, kita itu tidak akan mungkin kembali seperti dulu. Ya. Ada era yang baru Mas. Ada era baru. Sebenarnya era baru ini kalau saya melihatnya ini sebuah masa depan yang datangnya lebih cepat, Pak. Oke. Ya, dengan era pandemi ini datangnya lebih cepat nih masa depan. Mungkin kalau tidak ada pandemi ini baru era-era pembelajaran seperti ini akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang. Tapi dengan adanya pandemi, ya ini lebih cepat. Lebih cepat. Jadi menurut saya ya kita nikmati saja, Oke. kita syukuri saja. Gitu. Adik-adik mahasiswa, teman-teman semuanya, silakan bergabung dengan menti.com lagi. Ya, nanti ada kuis lagi. Ada kuis lagi Pak ya. Ya, ini alhamdulillah ada kemarin saya membujuk istri saya, oke, boleh Pak gitu ya. Karena kan Menteri Keuangan saya itu istri saya. Jadi saya kalau urusan kayak gini ya harus izin Menteri Keuangan dulu, mengajukan proposal Pak. Gitu ya. Jadi
Nah, ini silakan bergabung dengan menti.com ya, kodenya 19712872. Nanti ada kuis ya. Hadiahnya pulsa Rp 50.000. Wah, alhamdulillah. Sekaligus. Iya. Tapi sponsornya ini Menteri Keuangan saya ini. Menteri Keuangan sekaligus Kapolda. Iya. Jadi kepolisian urusan dapur, Pak. Nah, oke. Oke, saya coba ganti screen. Oke, nah ini sudah masuk. Ini saya ada satu pertanyaan untuk awal. Sekalian kita coba mengenal adik-adik, Pak. Profilnya seperti apa? Kita pengen tahu deh. Sebenarnya adik-adik ini sudah memanfaatkan pembelajaran secara online seperti apa? Kalau sudah, pasti sudah lah. Iya. Karena adik-adik ini kebanyakan alumni atau lulusan yang tahun 2021 yang sudah mengalami pembelajaran daring. Tapi mungkin ya, tapi mungkin juga ada teman-teman yang memang belum mengalami, gitu ya. Karena mungkin yang angkatan lama itu baru masuk kuliah sekarang, mungkin dia dulu nggak pernah mengalami itu. Nah, saya ingin tahu profil mereka menggunakan LMS e-learning-nya menggunakan apa? Kalau kita lihat mayoritas menggunakan Google Classroom. Pak ya. Karena yang lebih familiar mungkin Pak. Ya, lebih familiar, lebih ringan, mudah dijangkau dari manapun, relatif tidak terlalu sifatnya nggak terlalu teknis gitu ya, mungkin ya. Di urutan yang kedua ada Edmodo Pak ya. Edmodo, ya, Edmodo ada nih. Edmodo ada. Edmodo, kemudian ada psikologi, ada, oh belum pernah pakai e-learning juga nih, ada yang belum pernah pakai e-learning ini. Mungkin komunikasinya via WA Pak ya. Sebenarnya WA ya e-learning ya, medsos yang dipakai, dipaksakan untuk e-learning gitu ya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita mau pembelajaran daring model apapun, kita gunakan aja seoptimal mungkin. Jadi saya memang lebih suka dalam era-era seperti ini kita, karena sangat beragam, kita tidak berpikir mengenai idealisme. Iya. Artinya ya kita cari idealnya, tetapi karena sangat beragam, komunitasnya dalam artian beragam itu baik dari dosennya, dari perguruan tinggi, lembaganya, bahkan dari mahasiswa sendiri, itu karakter latar belakangnya sangat beragam, Pak. Ada yang tinggalnya itu sinyalnya oke, gitu ya. Tapi ada yang sudah beli pulsa besar, banyak gitu, untuk persiapan kuliah, sinyalnya nggak dapat, kadang yang gitu, atau sinyalnya putus-putus, koneksinya tidak lancar. Maka mungkin Google Classroom memang yang paling ringan gitu ya, paling ringan gitu ya. Dan paling familiar, sering yang digunakan. lebih mudah, lebih umum, fiturnya nggak ribet gitu ya. Untuk pemula memang itu dipakai. Sebenarnya itu dipakai secara lebih bagian besar ya. SMA itu banyak menggunakan itu, hampir 80%. Perguruan tinggi besar pun ada yang menggunakan itu, jadi tidak hanya kita. Karena ya itu tadi, bukan masalah teknologinya yang canggih, tetapi bagaimana media itu bisa mempermudah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oke, saya kembali ke screen saya yang tadi coba. Kita kembali masuk ke yang tadi. Bentar. Oke, sudah bisa dilihat ya. Oke, ini yang nanti kita akan bicarakan, Pak. Jadi ada tujuan pembelajaran, kemudian nanti pembelajaran 4.0 dan skenario pembelajaran. Memang saya berikan judul skenario pembelajaran, bukan cuma sekedar pembelajaran daring saja. Kemudian ada Google Classroom. Ya, alhamdulillah tadi teman-teman mahasiswa sebagian besar sudah familiar. Jadi saya pikir tidak banyak kesulitan nantinya. Ya. Cuma memang kita harus sampaikan juga, karena tadi ada beberapa yang memang menggunakan media yang lain ataupun ada yang belum pernah menggunakan. Ini kita akomodir semua lah ya. Jadi
Gini, teman-teman mahasiswa dan juga Pak Budi. Jadi tujuan sekolah itu biasanya atau perguruan tinggi kalau orang ditanya, apa sih tujuan perguruan tinggi? Apa sih tujuan sekolah gitu. Kadang-kadang secara singkat mentransfer pengetahuan gitu. Mentransfer, Pak, ya. Mentransfer pengetahuan, katanya begitu. Sering jawabannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita telaah yang sebenarnya untuk sekarang itu nggak bisa Pak mentransfer pengetahuan itu. Perguruan tinggi itu nggak bisa kayak mentransfer uang saja gitu. Saya Ya, punya pengetahuan tak transfer ke Pak Budi kan nggak nggak bisa. bisa, ya, Ya nggak nggak bisa. bisa itu. Kecuali kalau apa ya, dulu itu kalau di film-film itu ada transfer tenaga dalam itu ya. Itu kalau film, Simsalabim Pak, ya. ya itu transfer itu. Ya. Transfer uang itu Kalau transfer. di PT, di perguruan Kalau tinggi perguruan tinggi kan nggak bisa. nggak bisa Jadi istilahnya bukan mentransfer, tetapi mentransformasi. mentransformasikan. Mentransformasikan. Jadi mentransformasikan itu begini. Jadi kita memfasilitasi bahwa adik-adik mahasiswa ini nanti di dalam proses belajar itu mendapatkan pengalaman dan Ya. kita memberikan pengalaman, Kita memfasilitasi berikan untuk pengalaman. pengalaman, kita berikan fasilitas. Ya, fasilitas, kemudian ya fasilitas itu tidak harus dalam bentuk fisik, tidak harus dalam bentuk barang, tapi arah tujuan, kemudian juga mengarahkan. Ini loh, teman-teman mahasiswa harus belajar caranya seperti ini. Anda harus bikin kelompok, nih yuk saya bikinkan kelompok. Ini kasusnya, tak kasih kasusnya gitu ya. Silakan coba dicari. Nah, ini objek yang harus dipelajari. Ini adalah bentuk fasilitas. Ya, fasilitator dari kita. Nah, jadi intinya kan begini nih, perguruan tinggi itu nggak bisa lah memberikan sesuatu pengetahuan. Tapi kenapa? Ya kita hanya mencoba mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk mereka mengembangkan diri, Pak. Ya. Berpikir gitu ya. Ini kata Pak Simbah ini, Pak Sokrates, ini filsuf yang luar biasa, bahwa beliau mengatakan bahwa dia tidak mampu mengajarkan sesuatu pada siapapun. Dia hanya mampu untuk membuat murid-muridnya itu berpikir. Ya. Silakan dicari pengetahuan, silakan kamu berpikir kan gitu. Dan ini ternyata menjadi idolanya Cak Lontong gitu ya. Cak Lontong itu kalau ngomong mikir gitu kan ya. Ya memang harus begitu, di perguruan tinggi itu kenyataannya memang harus begitu. Karena apa? Karena kalau kita berikan pengetahuan praktis saja, tapi teman-teman mahasiswa tidak punya kemampuan untuk menjadi jati diri, mengembangkan dirinya sendiri, pengetahuan itu akan berkembang. Sehingga kalau misalnya nanti sudah masa waktunya berbeda, pengetahuan itu sudah berubah. Kalau mahasiswa hanya mendapatkan ilmu praktis, tidak mampu mengembangkan diri, dia akan out of date juga. Gitu ya, out of date juga gitu ya. Karena teman-teman mahasiswa itu sekarang sebenarnya belajar sekarang itu bukan untuk sekarang kan Pak? Iya, untuk masa depan. Iya, untuk masa depan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi apa yang kita sampaikan sekarang ini adalah sebenarnya mempersiapkan mahasiswa untuk 5, 10 tahun ke depan. Ya, untuk masa depan masing-masing. Bahkan 50 tahun ke depan mungkin gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mendasari bahwa perguruan tinggi itu bukan mentransfer pengetahuan tetapi mentransformasikan pengetahuan. Nah, apa yang disampaikan di dalam proses pembelajaran itu tentu ada beberapa aspek secara umum, yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif itu adalah, ya tentu mahasiswa juga harus diberikan pengetahuan dasar Pak, konsep-konsep awal, bagaimana dia mengetahui suatu objek, bagaimana dia memahami suatu objek itu, kemudian melakukan analisis terhadap objek tersebut, ya, kemudian melakukan sintesis sampai kemudian berkreasi. Jadi ini mulai dari hal yang tahap yang sederhana ke yang kompleks. Jadi mengajak mereka berpikir dari mulai yang sederhana sampai kemudian yang kompleks. Seperti jenjang kalau teman-teman mahasiswa itu kuliah semester 1 mungkin materi-materinya ya fisik ya, teori, ada praktek-praktek yang sifatnya masih praktek praktis gitu ya. Tapi kemudian jadi membangun logika, semester 1 kan masih di situ ya. Semester 2 kemudian baru diberikan kasus-kasus yang real, kompleks gitu. Nanti semester berikutnya
teman-teman mahasiswa hanya diberikan gambaran kasus, data nyari sendiri, kasus nyari sendiri gitu ya. Iya. Metode sudah diberikan, ya tinggal mereka milih sendiri, menentukan sendiri, ya, solusinya, hasil solusinya dianalisis sendiri kan itu. Ya itu yang pada kenyataannya di dunia kerja nanti kan mereka sendiri, Pak. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah psikomotor. Jadi selain pengetahuan, maka teman-teman mahasiswa diarahkan untuk bisa terampil juga. Kemarin kita sudah singgung. Iya. Jadi ada tahu, kemudian ada bisa. Iya. Nah, psikomotor ini keterampilan. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa melakukan. Tahu bahwa sistem pengembangan sebuah software, ya karena kita orang Iya, IT, informatika kita atau saya komputer bicaranya ya. sistem pengembangan sebuah aplikasi itu adalah menggunakan metode SDLC, System Iya. Development Life Cycle. Teorinya tahu kan begitu Iya, kan urutannya. Tapi kira-kira teman bisa nggak mengembangkan aplikasi Iya. gitu dengan metode Iya, itu kan benar. itu. Maka di psikomotor ini selain mereka tahu metodenya, mereka juga bisa melakukan dari metode yang dia ketahui itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sisi afektif. Jadi afektif ini selain mereka tahu hal-hal yang sifatnya teknis keilmuan, pada kenyataannya nanti pada saat terjun ke masyarakat, mereka akan berhubungan dengan banyak karakter Iya, masyarakat, harus bisa menjaga ya. emosi, Pak, ya. Bukan cuma sekedar menjaga emosi, Pak, Iya. tetapi yang jelas adalah disiplin ilmu mereka itu nanti akan bercampur dengan yang lain. Iya. Kalau di kampus, misalnya jurusan kita kebetulan jurusan komputer, sistem informasi, informatika, komputerisasi, akuntansi, teknologi informasi, itu masih sangat dekat. Satu rumpun ya, Mas. Ya, satu rumpun, masih sangat homogen. Cara berpikirnya relatif sama, Pak. Iya. Tapi pada saat nanti kita bekerja terjun di masyarakat, di mana yang di bidang ilmu komputer ataupun sistem informasi itu hanya kita sendirian, sedangkan tim kita adalah dari bidang-bidang yang lain, maka ini sisi-sisi efektif itu sangat berperan. Komunikasinya bagaimana, bagaimana membangun relasi dengan orang lain, kerjasama, kemudian kooperatif saling membantu gitu ya. Selain itu juga punya karakter, sifat terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kemauan untuk mengembangkan diri, untuk mengikuti perubahan tuntutan masyarakat. Kalau di era sekarang namanya agile, Pak. Agility, ya. Orang bilang agility. Jadi kemampuan mahasiswa itu untuk beradaptasi menghadapi masalah. Jadi kalau ada obstacle ya orang mandek. Ya. Piye caranya dicari solusinya gitu ya. Cari kok di luar planning ini ada plan A, plan B ya. Biasanya ini adalah suatu agile. Termasuk di pandemi ini akan kelihatan sekali teman-teman mahasiswa yang punya karakter agility ini. Mentok, saya enggak bisa enggak punya peralatan laptop. Nah, gimana caranya gitu? Apa pinjem, apa rental, apa nyewa, apa kredit. Nah, itu cara-cara. Jadi tidak terus wah ya, saya nggak bisa kok, saya nggak punya kok, mandek. Nah, itu ada obstacle tapi kemudian berhenti. Seperti itu, Pak ya. Ya nggak bisa seperti itu karena pada akhirnya nanti kondisi-kondisi ini ada seperti seleksi alam, Pak. Iya. Ya nanti siapa yang memang mereka mau berusaha, mereka bisa melewati rintangan, itulah yang akan lolos. Kalau tidak Mereka ya yang akan menang. dia akan berhenti. Ya. Apapun, karena saya punya banyak teman, punya banyak mahasiswa kemarin, teman-teman mahasiswa ini. Ada beberapa mahasiswa kita itu yang secara, mohon maaf, secara ekonomi tidak beruntung dengan dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi ternyata mereka bisa berhasil. Ya punya peralatan pada akhirnya, gitu. Semester 1 ya nebeng koncone, cari hubungan relasi dengan teman yang baik, jadi dia bisa pinjam dan segala macam gitu ya. Lama-lama dia sambil mengumpulkan uang, sambil ya ada yang nyoba kerja di warnet, Pak. Yang dicari bukan uangnya, Pak. Fasilitasnya itu bisa dibungkusin misalnya kayak gitu tuh. Ini pinter ini mahasiswa ini. Ya akhirnya dia berhasil. Ya malah ada yang kemudian bisa beli laptop sendiri melebihi teman-temannya yang lain gitu. Itu alhamdulillah. Ini adalah suatu karakter-karakter afektif yang mempunyai sifat agile tadi.
Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba lihat di pembelajaran 4.0 sama seperti era industri 4.0. Di sini ada kemarin kita bicarakan mengenai disruption. Iya. Jadi ada perubahan yang signifikan di mana Yang saat ini menggantikan. semuanya itu harus serba online. Iya. Semuanya serba berbasis teknologi informasi, Internet of Things, gitu kan. Semuanya kepakai di sana. Sehingga sekarang itu istilahnya tidak 9 bahan pokok lagi, Pak. Iya. Kebutuhan pokok manusia, bahan pokok masyarakat itu. Ada lagi tuh Pak ya. 10 bahan pokok, 10. Pak. Iya. Satu lagi pulsa data, Pak. Pulsa data itu wajib Pak. Banyak randu pulsa data wis bingung itu. Iya. Ya. Jadi salah satunya pulsa data karena memang sekarang kita harus terkoneksi Iya. secara online dengan yang lainnya ya. Nah, untuk menghadapi itu yang tadi saya sampaikan, kemudian artinya tuntutan dari tiga ranah kognitif, psikomotor dan afektif dan juga paradigma revolusi industri 4.0, maka sistem pembelajaran kita harus juga menyesuaikan. Teman-teman mahasiswa juga harus bisa menyesuaikan. Di mana di dalam pembelajaran 4.0 ini ada tiga paradigma, tiga karakter, tiga model yang harus dilakukan dan dikuasai untuk mencapai kompetensi 4.0. Yang pertama adalah hutagogik. Jadi hutagogik itu model pembelajaran di mana mendorong teman-teman mahasiswa dan juga para dosen, artinya siapa saja yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu untuk memiliki keterampilan mengarahkan diri. Yang tadi saya sampaikan, mereka punya tujuan. Ke depan saya mau apa? Kalau nanti saya ada obstacle, ada halangan seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, ini keterampilan mengarahkan diri. Kemudian yang kedua adalah pedagogik. Bahwa saat ini semuanya serba terkoneksi, sehingga kita juga harus untuk bersaing, berakselerasi, itu harus bekerja sama. Jadi sebenarnya bersaing itu sudah tidak, kata-kata bersaing mungkin untuk era sekarang tidak kurang tepat lagi, Kurang tepat. karena kita harus bekerja sama untuk mencari kemajuan yang cepat harus bekerja sama. Ya kata bersaing masih bisa dipakai manakala kita juga untuk melawan arus yang lebih besar, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Intinya bersaing dengan ketidakmampuan, maka kita harus lakukan dengan cara kerjasama dengan teman-teman yang lain supaya kita menang dari ketidakmampuan, gitu ya. Apapun ketidakmampuannya, kemampuan ekonomi, kemampuan teknologi dan yang lainnya. Kemudian cybergogik, ya lingkungannya serba online. Ya. Mau tidak mau Pak, kita tidak bisa mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Online itu sebuah keniscayaan. Ya suka tidak suka, ya begini harus jalani, kita jalani. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Ya. Kalau sumber dayanya terbatas, ya dengan keterbatasan itu kita optimalkan. Ya, tidak perlu bicara, wah dia bisa begini-begini karena dia punya ini, punya ideal. Ya, tapi cerita saya, ada beberapa teman mahasiswa yang punya keterbatasan, ternyata mereka bisa bersaing karena mereka bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, gitu loh. Oke. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Teman-teman mahasiswa, kalau di perkuliahan itu jangan terlalu menggantungkan dengan dosen. Ya. Karena dari penelitian, jadi National Training Laboratories itu di Maine, itu bahwa pengalaman belajar mahasiswa itu yang bisa mengendap retention rate-nya, rata-rata pengendapan atau yang diingat, itu sumbernya bukan dari dosen. Sumber dari dosen itu kecil sekali. Yang kecil Pak ya. Iya, ini kecil sekali Pak. Jadi itu lecture. Lecture itu kan dosen. Yes. Ya, kebanyakan malah ini coba kita lihat. Paling besar itu adalah belajar dari manapun. Ya. Kemudian ada praktis, itu banyak. Jadi teman-teman mahasiswa praktek,
Ya. Apa yang disampaikan dosen tidak hanya ditangkap, dihafalkan, tapi dipraktekkan, Jadi lebih banyak dilakukan. dari luar Pak ya. Ya, tidak harus dari luar, dari dosen juga bisa, Iya, tapi kemudian dilakukan, Pak. iya dilakukan. Dicoba. Makanya di dalam proses pembelajaran 4.0 itu banyak dosen yang basis pembelajarannya adalah berbasis tugas. Iya, penugasan. Karena kalau hanya teori itu ya pada saat itu tahu. Iya. Nanti keluar ruangan Ya akan lupa. hilang itu. Iya. Gitu. Apalagi keluar ruangan naik motor kepanasan menguap, Nah, Pak. Apalagi kalau musim hujan itu. iya. Keluar ruangan naik motor kehujanan, luntur itu ingatannya. Gitu. Jadi memang harus dilakukan. Jadi teman-teman mahasiswa dilakukan. Kemudian diskusi dengan teman yang lain ya. Kemudian mencoba mendemonstrasikan gitu ya. Dan juga biasanya ada visual, kemudian membaca. Sehingga teman dosen sebenarnya menyadari itu, sehingga memang di dalam proses pembelajaran mereka banyak menggunakan media. Media yang bisa dibaca, media yang bisa dilihat, bahkan mungkin multimedia, audiovisual, dan juga ada demonstrasi. Ya. Ini yang teman-teman mahasiswa juga harus tahu. Nah, kita juga memahami, jadi teman mahasiswa jangan berkecil hati. Wah, dia bisa begini karena begini, dia bisa begitu karena begitu. Tidak. Masing-masing individu itu mempunyai keunikan, berbeda-beda gitu ya. Mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, maka kita yang pertama, langkah pertama adalah bagaimana kita mencoba memahami diri kita. Jangan orang lain untuk meminta memahami kita, tapi kita sendiri. Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Harus bisa paham. Harus paham. Ya. Karakter kita itu dalam Seperti apa? belajar seperti apa Ya. gitu ya. Nah, secara garis besar ini saya dapat dari teman dari psikolog gitu ya, bahwa masing-masing individu itu kayak belajarnya bisa dikategorikan garis besarnya ada 3. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang dia berkecenderungan visual. Artinya dia lebih mudah menerima, menangkap kalau dia bisa melihat. Ya. Tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang berkecenderungan auditori. Iya. Ada teman-teman mahasiswa yang dia begitu mendengar saja Langsung tahu. langsung apa ya, ingat, langsung Iya. nyantol gitu loh. Iya. Jadi sama seperti misalnya contoh kita punya keponakan anak kecil itu, diajari, dibacain sama ibunya, dia kelihatannya main nggak memperhatikan itu. Kadang ibunya sok marah, oh jangan dimarahi. Kadang-kadang adik-adik ini kan memang karakternya auditori, artinya tidak memperhatikan, tapi begitu selesai baca ditanya tahu dia. Tahu. Contohnya, mohon maaf, almarhum Gus Dur, Iya. kelihatannya nggak dengerin, nggak gatek kayak gitu ya. Iya. Tapi begitu selesai orang ngomong, dia diberikan waktu untuk bicara. Apa yang dia temannya atau pasangannya atau rekannya tadi omongkan, dia rangkum semua gitu. Iya. Luar biasa itu. Itu kan Auditori. karena memang karakternya auditori. Kemudian ada kinestetik. Jadi mereka kinestetik itu dia akan lebih nyantol belajar kalau dia tidak hanya mendengar, melihat, tapi mencoba melakukan. Mencoba. Ya, gitu ya. Mencoba melakukan, dan itu yang tadi ternyata besar, paling besar. Semua orang mempunyai karakter ini. Hanya saja presentasinya berbeda-beda. Ya, ada yang berkecenderungan visualnya lebih besar dari auditorinya, kinestetiknya lebih besar, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya di grafik sebelah ini grafik dari anak saya ini. Nah, sekarang coba kita coba, Pak. Teman-teman coba mengenali diri sendiri. Iya. Dari ini. Terutama dari 2 aspek ini yang kita bisa lakukan karena ini online, yang bisa kita lakukan 2 aspek yaitu visual dan auditori. Ya, visual dan auditori. Mungkin dari panitia host bisa di zoom muka saya nih ya. Saya ompong tapi tak tutupi. Memang saya sengaja pakai masker nggak nutupi ompong. Ya. Oke, adik-adik mahasiswa coba perhatikan saya. Kita main game sebentar ya, pagi-pagi pengen rodok ringan, Ya. melemaskan tangan. Panitia juga boleh ikut. Ya. Yuk, berdiri boleh ya. Yang lain juga kalau berdiri nggak kelihatan ya. Kalau yang oke, angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Ya, oke, telunjuknya. Ya, putar. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, perhatikan saya, ya. Perhatikan saya. Ikuti kata-kata saya.
Ya, saya ulang. Perhatikan saya, ikuti kata-kata saya. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan saya, ikuti kata-kata saya. Oke? Ya, panitia juga boleh ikut. Satu 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 tunjuk aja, Pak. Oke? Putar tangannya. Cepat, 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 cepat. Semakin cepat, cepat, kenceng, kenceng, pelan lagi. Ya. Putar lagi, kenceng, 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 semakin cepat, cepat, cepat. Tempelkan ke pipi. Oh, pipinya di mana? Pipinya Ayo. mana pipinya? Ada yang pipinya di jidat. Lah Pak Wawan itu nempelinnya di jidat toh. Ya, tadi kan saya bilangnya, perhatikan saya, ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan saya, gitu kan ya. Nah ini bedanya. Nah ini kelihatan sekali bagi teman-teman yang auditori, dia akan mengikuti omongan saya, Iya. gitu Pak Budi. Pak Budi tadi nyoba enggak? Budi enggak nyoba. Mencoba, Takut, Pak. takut Iya, ketahuan Pak takut Budi ini. ketahuan, Pak. Nah Ambil ini aman ya, contoh Pak. ya. Ini sebuah contoh saja, mungkin tidak ilmiah tapi oke. Ya, bisa dicoba lah. Makanya itu yang penting adalah kita harus juga memahami karakter kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Ini sedikit aja dulu ya tadi ya. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan, karena kalau kita perhatikan di sini tadi, learning pyramid, bahwa paling banyak itu adalah belajar dari tempat lain, banyak hal yang Iya. lain, ya, itu 90%. Sehingga strategi pembelajarannya itu adalah yang dulunya berbasis teacher sentris atau berbasis kepada guru, berbasis kepada tutor, berbasis kepada dosen sebagai pusat pembelajaran, sekarang berubah menjadi student center learning. Jadi Berpusat lebih pada kepada berpusat kepada mahasiswa. mahasiswa, betul Pak. Tetap guru ada, instruktur ada, ya, dosen ada, tapi dia hanya satu komponen sumber belajar. Iya. Ada banyak komponen yang lain yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa ini. Sehingga peran dosen di dalam SCA, Student Center Learning ini bukan satu-satunya sumber pengetahuan, ya, bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih berperan sebagai manajer pembelajaran, Pak. Jadi dosen itu menjadi manajer pembelajaran yang perannya adalah menyediakan pengalaman belajar, bagaimana teman-teman mahasiswa ini difasilitasi dengan contoh-contoh kasus, pengetahuan, kemudian fasilitas berbentuk software misalnya mengenai rujukan materi, kasus, data, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengalaman belajar dan memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan mahasiswa, menyediakan sarana yang merangsang mahasiswa berpikir secara produktif. Jadi memang tadi mengajak untuk berpikir, bukan memberikan hal yang instan. Ya. Kemudian juga memonitor dan mengevaluasi. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa tetap di dalam kerangka koridor rambu-rambu yang ditetapkan oleh pembelajaran yang dimonitor oleh dosen, ya, dan juga mengevaluasi hasilnya. Jadi dosen lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi. Ya, karena saat ini bahkan informasi dari luar itu jauh lebih besar. Jauh lebih. Jadi sesuatu hal yang biasa manakala di akhir pembelajaran nanti misalnya mahasiswanya itu lebih mau tahu, lebih Ya. pintar dari dosennya. Iya. Itu alhamdulillah, itu dosen yang bagus gitu Pak. Oh gitu, Pak. Iya, dosen yang bagus yang berhasil adalah manakala mahasiswa yang Mahasiswanya diajarkan itu bisa mencari pengetahuan lebih banyak dari apa yang dia diberikan oleh dosen. Karena sumber pengetahuannya lebih banyak. Artinya fungsi manajerial pembelajarannya berhasil. berhasil. Iya, fungsi manajerial berhasil. Jadi oke, saya kira itu teman-teman, nanti kita ditanya jawab misalnya bisa dilanjutkan. Nah, sekarang pembelajaran era new normal, Pak. New normal. Ya.
Kalau dulu offline, Iya. kemudian pandemi online. Ke depan itu akan dikombinasikan. Offline, online, dan bentuk-bentuk media Iya. pembelajaran dan metode pembelajaran yang lain. Yang biasa disebut dengan blended learning. Iya. Atau ada juga Gabungan. yang menyebutnya hybrid learning. Hybrid. Gitu ya. Jadi blended learning itu pembelajaran campuran, Pak. Ada 4 komponen yang di mix, ya, dicampur, di blender gitu ya. Yang aja disebut blend dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah tatap muka langsung. Ya, tatap muka langsung. Ya, Ketemu. Ya. ketemu bisa. Atau bisa saja bahwa ini tidak ketemu langsung, tetapi dia dilakukan secara sinkron. Online secara sinkron. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini kan sebenarnya tatap muka juga. Tapi menggunakan media Itu online. menggunakan media ya karena keterbatasan pandemi. Ya. Memang ada nilai lebih, ada nilai kurangnya gitu ya. Ya. Nilai lebihnya kan tidak perlu mandi. Ya. Ya. Tapi saya yakin lah kalau Pak Budi sudah wangi, sudah mandi ini. Ya. Ya. Kemudian berbasis website. Ya. Menggunakan LMS. Ya. Yang tadi teman-teman mahasiswa banyak menggunakan Google Classroom, Classroom, Moodle, Edmodo, Edmodo, dan ya. seterusnya. Ini menggunakan website ataupun berbasis website yang lain. Ya. Kemudian menggunakan media komputer. Jadi bisa digital, visual, dan e-learning. Jadi termasuk perangkat komputer ini sebuah keniscayaan pada akhirnya. Tapi ya itu tadi, kalau tadi saya katakan keniscayaan, kalau memang saat ini belum ada atau adanya yang sederhana ya enggak masalah, dioptimalkan. Sumber daya yang kita miliki dioptimalkan. Gitu ya. Nanti tetap orientasinya ya nanti perlahan-lahan bertahap. Ya. Kemudian ada printing interaction, jadi tekstual, ada buku. Gitu Ada ya. bukunya Ada juga. buku gitu ya. Modul, silakan kalau nanti ada pembelajaran diberikan modul sama dosennya, ya di-download lah. Ya. Download, dicetak gitu ya. Itu akan lebih mudah untuk dibaca. Karena membaca di laptop atau handphone bisa, tapi biasanya daya tahannya berbeda kalau Ya. dengan membaca di buku gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka ke depan seperti apa? Ini mesti ada pertanyaan, Pak. Ini besok terus kuliah piye? Seperti apa itu Pak ya? Seperti apa? Kita tetap berupaya melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Walaupun nanti era new normal kita tetap tidak meninggalkan online, Ya. kita akan berupaya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Kapan? Nah itu yang pertanyaan bersama. Saya juga bertanya ini. Kapan belum itu? tahu tuh Pak ya. Karena apa? Mau kita itu ya sekarang langsung gitu loh, tatap muka gitu ya. Tapi kenyataannya adalah banyak rambu-rambu, banyak aturan yang kita harus ikuti, terutama dari pemerintah, kemudian dari masyarakat sendiri masih ada yang pro kontra mengenai ini, orang tua ada yang mengizinkan, ada yang tidak gitu ya. Sehingga memang untuk pembelajaran luring nanti perlu izin dari wali kota, Pak. Jadi memenuhi persyaratan, kemudian kita izin dari wali kota, kemudian tentu izin itu akan diberikan manakala melihat kondisinya sekarang seperti apa gitu ya. Syaratannya seperti apa dan seterusnya. Bertahap Pak nanti Pak. Ya. Dan harus menerapkan protokol kesehatan. Dan ada izin dari orang tua. Itu harus tuh Pak ya. Ya harus itu. Itu salah satu syarat dari izin dari wali kota juga harus ada izin orang tua gitu. Jadi orang tua jadi tahu gitu, tetap tahu ada surat izin dari orang tua. Kemudian penerapannya nanti kita lakukan cara bertahap Pak. Jadi tidak bareng. Mungkin nanti pada tahap awal kita jadwal khusus. Ya. Misalnya semester 1 Di minggu pertama, semester kedua minggu kedua mungkin semester 3, Ya. kan semester ganjil kan ya. Ya. Semester 3, minggu keempat nanti semester 5 dan seterusnya. Ya. Atau nanti kalau sudah per minggu mungkin berikutnya, tahap berikutnya semester 1 minggu pertama itu semester 1 dan semester 3. Ya. Minggu kedua berarti semester 5 dan semester 7. Ya. Dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti pada saat sudah normal kita akan lakukan blended. 1 minggu tatap muka langsung, 1 minggu
online, secara daring. Ya, karena teman-teman mahasiswa sudah terbiasa juga dengan daring. Sehingga pada saat tatap muka offline itu lebih banyak kita diskusi dengan dosen terkait dengan masalah tugas, masalah pengetahuan yang sudah disampaikan secara online, kita diskusikan di sana. Itu lebih efektif saya kira. Nah, hal-hal seperti ini, blended learning ini memang menuntut kemandirian dari semua pihak, terutama adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa harus menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Dan ini adalah, kita syukuri aja ini sebagai suatu bentuk pengalaman belajar untuk tidak menyerah menghadapi masalah kecil apapun. Gitu ya. Paling tidak sebelum mencoba jangan mengatakan saya tidak bisa. Gitu. Orang tua saya dulu itu nggak bisa Pak, sulit Pak. Ojo ngomong angel, jangan bilang sulit, jangan bilang nggak bisa. Nek kamu belum mencoba. Ya. Kamu tidak akan rugi kalau nyoba. Paling tidak, kamu tidak akan menyesal karena kamu sudah punya pengalaman untuk mencoba. Neng kamu akan rugi, akan menyesal kalau tidak mencoba, kamu sudah merasa menganggap itu sulit, ternyata sebenarnya mudah. Sebenarnya bisa dilakukan. Oke, saya lanjutkan. Nah, e-learning kita sama sih yang dipakai oleh teman-teman yang lain gitu ya. Tapi coba sekarang kita bermain-main dengan kuis dulu deh. Ya, silahkan masuk ke menti.com. Ya, sebentar saya coba ganti share. Oke, bisa dilihat ya. Sekarang ada kuis. Oke, sudah masuk ke sana sambil nunggu. Loket di jalan. Oke, sudah banyak yang masuk. Teman-teman Sudah banyak yang berkerumun Pak ya. sudah banyak yang berkerumun. Ada 62 orang. Yang lain coba masuk lagi. Yang belum masuk silakan masuk. Ada pulsa 50.000 gitu ya. Eman-eman ini 50.000 itu banyak itu. Kemarin saya ngerayu istri saya sampai wah, luar biasa itu. Ya sudah enggak apa-apa tapi uang bensinnya disudo. Waduh. Ya sudahlah enggak apa-apa demi teman-teman mahasiswa gitu ya. Oke, silakan masuk lagi ya. Sudah. 87, 88 bisa sampai 100 enggak ini? 89, 88, 89, oke. Ya, 91. Oke, coba kita mulai sekarang. Nah, nanti ada pertanyaan, silahkan dijawab. Nah ini, bisa lebih cepat, poin Anda lebih baik. Apa paradigma pembelajaran 4.0? Hutagogik, piragogik, cybergogik, semuanya benar. Ini waktunya tak tambah Pak, kemarin diprotes. Masa cepet banget Pak waktunya, cuma 15 detik ya tak kalah. 60 detik ini. Tadi sudah kita bicarakan Pak tadi Pak. Sudah. Hutagogik, piragogik, cybergogik, semuanya benar. Nah, kita lihat. Masih ada waktu, oke. Ya, maka monggo teman-teman siapkan catatan ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti. Masih ada materi, ada pertanyaan lagi, kalau perlu siapkan catatan Pak. Nggak apa-apa, ini bukan ujian, jadi buka catatan boleh Pak. Yang penting bisa. Ya, oke, waktunya habis, sekarang kita lihat. Oke. Ada yang salah juga. Ada yang salah juga ternyata. Mungkin tadi pas putus Pak. Sinyalnya pas putus gitu. Saya berpikiran positif saja lah. Positif thinking. Sinyalnya lagi putus atau tadi pas izin
cari charger tadi loh, ada Iya, yang izin nyari charger tadi ya. Pas itu mungkin ya. Tapi alhamdulillah ini mayoritas ya. mayoritas ini ya, yang salah masih. Tapi paling tidak di situ ada yang masuk lah ya itu ya. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan ke ini leadernya. Siapa nih leadernya nih? Oke, yang tadi walaupun mayoritas tapi kita lihat leadernya Yang siapa nih, Pak? paling cepat tuh, Pak ya. Yang paling cepat dan benar. Hampir sama semua nih, hampir bareng, Pak. Poin-poinnya kalau kita lihat tidak jauh beda loh, Pak. 981, Tergantung 980, koneksi 97, internet juga mungkin, Pak. 9, 978 gitu ya. Ya termasuk respon, Pak. Iya, Ya koneksi respon. internet tuh ada. Tapi terutama kita koneksi ini banter kita yang slow respon ya sama aja. Ya. Ya, oke. Ini masih ketat. Oke. Saya satu pertanyaan lagi. Nanti ada beberapa pertanyaan. Nanti kita satu pertanyaan kita kembali ke materi. Nanti ada pertanyaan lagi. Oke, ada 3 pertanyaan, Pak. Iya. Ini pertanyaan kedua. Nah, LMS. Oh, ini belum ya? Oke, nanti deh. Kita lihat dulu deh. Wah, sudah berapa bocoran ini, Pak. Wah, Ya udah, tidak apa-apa. Ya. Saya kembali ke materi dulu deh. Saya kembali ke materi. iya, jadi Wah, bocor ini rapopo. Kisi-kisi ya berarti. kisi-kisi. Tidak Kisi-kisi. ada istilah soal yang Iya. dibocorkan oleh dosen. Yang ada adalah dosen memberikan kisi-kisi, Pak. Iya. Dalang kok ora kelangan alasan kok. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Ya, ini e-learning yang kita pakai ya. Nah, ini learning kita pakai. Jadi tadi alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang menggunakan Google Classroom. Sama, kita juga pakai Google Classroom. Tapi Google Classroom kita ini sudah bekerja sama secara resmi dengan Google, Google ya, yang Google disebut Education. Google Edu Suite. Sehingga salah satu fasilitasnya adalah kita bisa memanfaatkan Google Classroom ini dengan fitur, dengan terutama adalah media penyimpanan yang lebih banyak. Kalau gratisan yang umum itu masing-masing akun itu hanya diberikan jatah untuk Google Drive, storage-nya itu hanya 15 GB, Pak. Ya. Tapi sekarang kalau kita kerjasama dengan Google Edu Suite, maka kita bisa lebih. Dan ini Pak Budi ini juga termasuk admin di Google Edu Suite-nya ini. Nanti untuk hal-hal yang teknis terkait dengan akun yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa, nanti urusannya dengan Pak Budi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan bisa ke kami nantinya. Jadi teman-teman mahasiswa itu yang sudah punya akun saat ini, yang akunnya apa? Sinus ACID ya. Sinus ACID itu sebenarnya kita berafiliasi dengan Google, tapi dari pihak Google memberikan privilege, fasilitas kepada kita adalah menggunakan domainnya domain Sinus ACID gitu ya Pak ya. Sehingga sebenarnya itu fasilitas Google sama, semua dipakai ya. Jadi ini ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai menggunakan akun itu ya. Terutama kalau urusan dengan pembelajaran tentunya. Yaitu mulai dari Classroom, email, kemudian Google Drive yang tadi lebih dari 15 giga, bisa 1 tera ya. Namun demikian tentu di dalam proses pemanfaatan ya, itu ada rambu-rambunya, ada aturan mainnya. Nanti Pak Budi bisa disampaikan Pak Budi, aturan main rambu-rambunya. Kemudian ada Google Calendar yang kita bisa pakai. Kemudian ada Google Doc, Google Form, Google Sheet, Google Slide, dan seterusnya. Ya, ini bisa dipakai. Nanti Pak
Budi bisa menyampaikan, Pak Budi, terkait dengan Iya, rambu-rambunya. nanti sedikit Hal di apa sana. yang bisa disimpan, apa yang tidak boleh. Karena kemarin ada beberapa kasus teman-teman mahasiswa itu Yang kena, kena suspend, iya, kena suspend. karena keluar dari Koridor, rule iya. aturan mainnya gitu ya. Nah ini Google Edu yang kita pakai. Jadi untuk join ke Google Edu yang dilaksanakan oleh Sinus harus menggunakan akun Sinus ACID. Iya, yang sudah, Walaupun teman mahasiswa punya akun di Google Gmail, tapi kalau untuk pembelajaran dan akses akademik ya, iya, itu harus menggunakan akun ini. Sinus ACID ya. Mana akun Sinus ID ini sudah disampaikan, sudah diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Kemarin sudah diberikan ya Pak ya? Sudah Pak, sudah Mahasiswa baru dan diberikan. akan berlaku sampai dia lulus. Gitu ya Pak ya? Iya. Berlaku sampai dia lulus. Dan ini proses konten yang ada di media pembelajaran Google Classroom. Jadi ada stream, ada materi, kemudian ada penugasan gitu ya. Ada classwork, task, kemudian juga ada penskoran. Nah ini bisa diakses via ponsel juga, bisa diakses via PC, desktop Atau gitu ya, desktop. bisa. Kemudian biasanya nanti teman-teman mahasiswa mengirimkan tugas via penugasan di sana, Penugasan. biasanya dalam bentuk kiriman file. Ada juga teman-teman dosen itu yang mensyaratkan bahwa tugas itu harus ditulis tangan. Iya. Nah kalau ditulis tangan terus dikirimnya piye kan gitu kan. Tidak perlu diantar ke sini kalau memang itu belum offline. Iya. Ya, kecuali kalau offline ya silahkan. Tapi kalau online ya dikirim file. Foto. Naik foto, saya sarankan bukan foto, karena foto itu sangat ya kadang-kadang pencahayaan, kemudian Kurang fokus, bagus. kontras kurang bagus. Maka sebaiknya di scan. Iya. Ya. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya, waduh saya enggak punya scanner Pak. Oh, saya nggak yakin deh. Iya. Penjenengan semua punya kok. Ponsel Anda itu bisa untuk men-scan, tapi bukan memfoto. Iya. Ya, jadi pakai scan. Silakan pasang aplikasi scanner, Oke, ringan itu. Oke. Bisa pakai cam scanner atau bisa. simple scanner, tiny scanner, banyak. Oke. Dan itu kecil, nanti dicoba. Jadi pekerjaan teman-teman mahasiswa itu di-scan, dijadikan dalam satu file PDF, ya, baru dikirimkan. Jangan difoto, kalau difoto nanti burung nggak cetok. Nah nanti dari tugas mahasiswa itu nanti akan diperiksa oleh dosen seperti ini Pak. Jadi dosen bisa memeriksa, ya, nanti memberikan catatan, komentar, feedback. Nah jadi sering juga dilihat komentar dari dosen. Kalau ada pertanyaan komunikasi gunakan di sini. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang membuat suplemen pendamping untuk komunikasi pakai grup WA atau Telegram, silahkan saja. Ya. Tapi untuk tugas biasanya dia akan ditulis secara individu, akan diberikan komentar feedback di sini. Ya, ini beberapa komunikasi dosen dengan mahasiswa pada saat mengerjakan tugas atau konsultasi tugas ya. Ini kebetulan saya ya. Ya. Dan dengan menggunakan LMS ini semua logbook kegiatan histori dari aktivitas mahasiswa dan dosen akan tercatat Pak. Ya. Jadi kalau misalnya apakah mahasiswa itu hadir kuliah, apakah mahasiswa itu mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak, atau terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas, itu komputer akan mencatat semua. Jadi tidak perlu beralasan lagi, sia-ya malah kelihatan salahnya cari alasan. Jadi kalau misalnya memang saya sudah mengumpulkan tugas Pak, nah ini di sini belum tercatat, betul. Nah ini kan jadi cari-cari alasan. Ya. Kalau memang betul Anda sudah mengumpulkan tugas, tapi kok kenapa belum tercatat? Dicari masalahnya di apa, di mana? Yang sering terjadi, mahasiswa sudah ngupload, tapi belum mengirimkan Pak. Belum diserahkan. Belum diserahkan, belum di-turn in, belum serahkan. Jadi harus semuanya dilihat. Sudah upload, ya, kemudian di turn in, diserahkan.
supaya bisa terkirim pada dosen. Nah, nanti dosen juga akan memberikan pemeriksaan catatan. Mungkin ada beberapa tugas yang dikembalikan oleh dosen, cek kembali. Jadi kalau sudah ngirim, sudah jangan didiamkan, dilihat lagi. Kalau sudah nggak ada tugas berikutnya di sini sudah nggak ada dikirim dikembalikan, berarti sudah diterima dengan baik oleh dosen. Gitu. Mungkin ada beberapa catatan ya diperbaiki. Gitu. Ya. Nah, untuk bergabung dengan Classroom, saya kira yang sudah terbiasa dengan Classroom bisa paham, tapi menggunakan akun Sinus ACID. Jadi email, ya, akun, mailnya itu biasanya Pak Budi memberikan NIM sama nama Nama apa? depan, Nama iya, depan, iya, nama depan. @sinusACID, login dan memasukkan kode setiap Iya. kelas. Ke kelasnya. Ya, setiap kelas nanti punya ruang sendiri. Iya. Jadi punya kode sendiri. Anda ikuti saja yang masuk di KRS Anda dan kelasnya apa. Tidak usah memasukkan kode orang lain atau kelas yang lain, nanti malah tambah bingung. Jangan dianggap ikut tapi kemudian nggak ngikuti kan malah jadi masalah ya. Jadi untuk bergabung ke Classroom sebagai mahasiswa ini penjenengan perlu akun Sinus ACID. Nanti yang belum dapat atau bermasalah bisa konfirmasi ke Pak Budi via kakak-kakak pendamping ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Via kakak-kakak pendamping. Nanti Pak Budi atau ada pertanyaan langsung di sini silahkan nanti Pak Budi bisa jawab. Kemudian kode kelas. Kode kelasnya Anda dapat dari mana? Nanti di jadwal itu ada kode kelas. Jadi jadwal STIMIK Sinus nanti bentuknya seperti ini. Jadwalnya adalah untuk semua prodi, karena prodi kita tidak banyak, hanya 5. Semua angkatan. Jadi teman-teman nanti perhatikan di bagian ini sini hari, kemudian ada semester. Nah, ini semester kelas mata kuliahnya, ya berarti Anda pakai semester 1 gitu ya. Kemudian program studi, kemudian kelas. Nanti teman-teman mahasiswa akan dibagi dalam bentuk kelas. Ya, besok bisa setelah salam kampus mungkin itu kita akan sampaikan atau mungkin nanti kita titipkan ke teman-teman kakak-kakak panitia untuk pembagian kelasnya kita sampaikan. Jadi ada kelas A, kelas B, kemudian kelas M. Ya. Kelas M itu untuk yang malam. Malam. Kalau pagi kita bagi menjadi kelas A sama kelas B. Misalnya SI 20A. Nah, SI 20A itu berarti dia program studi SI D3 angkatan 20 kelas A. Ya, ini SI 20A. INF bintang 20A berarti ini informatika S1 angkatan 20 kelas A dan seterusnya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian ada daftar mata kuliah, ada daftar dosen. Nah, di sini ada kode Classroom. Nah, kode Classroom ini yang nanti kita pakai pada saat mendaftar ke kelas. Jadi pada saat kita harus join ke kelas, itu berarti kita butuh akun Sinus ACID dan kode kelas di mana kita akan bergabung. Kode kelasnya di mana? Di jadwal. Ada. Ya, di jadwal. Kemudian di sini ada ruang-ruang waktu, jamnya yang sementara yang perlu diperhatikan jam dulu, ya, jam 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti di bagian bawah jadwal ada keterangannya. Sedangkan yang C21, katakanlah C31, L1, L2, ini adalah kode ruang offline. Jadi pada saat offline nanti teman-teman akan menempati ruang ini. Tapi kalau online ya di ruangan sendiri-sendiri kan. Terutama jamnya yang perlu diperhatikan. Ya, untuk panduan lebih lengkap, silakan ini dicatat, ini bit.ly panduan Classroom Sinus. Oh, siswa, maaf, saya nutupi ya. Ya, oke, saya gini aja deh. Ya, kepala saya malah hilang. Ya, silakan dicatat, nanti bisa lihat di sana. bit.ly/panduan_classroom_siswa. Ya, nanti bisa dilihat di sana. Oke, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kira itu dulu, Pak. Nanti di akhir kita akan bikin kuis. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, atau mungkin sudah dirangkum dari
panitia. Loh, wait. Sekedar informasi nggih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Terkait dengan akun untuk Sinus Edu ya atau emailnya, bagi yang ada kendala atau masalah, misalkan nggak bisa login atau misalkan lupa passwordnya, itu bisa menghubungi langsung ke kami atau ke saya nanti untuk eh, kontaknya bisa minta ke pihak bagian BAK, nanti bisa komunikasi langsung ke saya bisa. Terus kemudian terkait dengan apa ya, aturan-aturan ketika menggunakan akun Sinus Edu, itu yang pertama terkait dengan penyimpanan file. Jadi silahkan Anda menyimpan file-file karena kan kapasitasnya besar ya. Anda menyimpan file-file yang terkait dengan perkuliahan. Jadi jangan sampai Anda menyimpan file-file yang terkait dengan hal-hal yang lain. Misalkan film yang melanggar hak cipta nanti akan ketahuan. Jadi nanti akan tersuspend. Jadi saya harapkan ya, yang saya harapkan nanti akun yang teman-teman pakai itu ya digunakan untuk proses perkuliahan. Jadi kalau Anda tersuspend atau nggak bisa digunakan, nggak bisa login, ya itu mungkin ada kendala-kendala Anda melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi kalau ada kendala-kendala terkait dengan akun Sinus Edu bisa komunikasi atau kontak ke saya. Tapi Pak, mungkin untuk tindakan preventif, kira-kira pengalaman yang kemarin yang tersuspend itu misalnya karena apa? Apakah karena nyimpen ya tadi file film Iya, atau file-file aplikasi untuk crack gitu, iya, ya. oke. Atau mungkin ada game online, nah kayak gitu. Iya, Monggo Pak Budi iya. bisa disampaikan ke Jadi teman-teman biar teman-teman tahu nggih. antisipasi, Iya. teman-teman tahu tidak Jadi melakukan untuk itu. antisipasi ya, kita awali dulu dari misalkan ketika dari kampus memberikan list email atau akun email, itu yang pertama kode, maksud saya verifikasikan ke nomor handphone. Itu nomor handphone yang bisa menerima SMS. Jadi itu pertama yang dipakai. Jadi HP yang bisa menerima SMS dan harus aktif. Kalau Jadi enggak kalau misalnya handphonenya itu tidak punya pulsa SMS, hanya dipakai untuk WA, nggak bisa ya Pak ya? tidak bisa. Jadi Nah, paling tidak ya aktif dan harus ada pulsanya. Biasanya seperti itu, Pak. ya, karena akan Gitu. notifikasi Ya, SMS untuk ya, otorisasi ya, ya. OTP-nya ya Pak ya. Ya, untuk OTP-nya kan masuknya ke SMS, tidak ke WA. Terus berikutnya, untuk konfirmasi seperti kasus yang kemarin ya, yang baru kemarin itu karena mungkin ada disuruh memasukkan nomor handphone tapi tidak valid. Jadi kalau sudah diulangi beberapa kali, 3 sampai 5 kali nanti akan tersuspend dan dari kami tidak bisa apa ya, memperbaiki ya atau ya mengaktifkan kembali. Jadi gunakan Akibatnya apa itu Pak? ya seperti Ya berarti kemarin. nggak bisa akses apapun loh berarti. Ya, nggak bisa akses. Jadi Hmm. nanti ya kita buatkan yang baru dengan alamat yang baru. Tapi kan tidak terus mudah dibuatkan begitu saja toh Pak. Ya, ada aturannya. Jadi Ada harus aturan. konfirmasi ke kami terlebih dahulu. Berikutnya terkait dengan penyimpanan. Kemarin kita juga adakan semacam apa ya, patroli ke cyber gitu kan ya. Saya lihat itu apa ya, file-file yang nyimpan besar-besar itu akan terlihat. Jadi kami selaku adminnya di Google Sinus Edu itu bisa melihat kapasitas file yang teman-teman simpan. Jadi kalau menyimpan lebih dari apa ya, puluhan giga bahkan sampai ratusan giga lah, itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan cara kita suspend dulu gitu. Jadi Ya. saya Jadi rasa kalau yang filenya dibersihin, yang tidak dipakai ya, jadi dihapus. kalau Anda ingin menyimpan file yang terkait dengan pembelajaran boleh. Kalau misalkan kalau kemarin film-film, Pak. Ya, Oh film itu itu. kan gede sekali. Bahkan sampai ada kemarin yang 150 giga. Nah, itu nanti akan kita suspend. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan. Daripada di suspend Google ya kita suspend dulu, Pak nggih. Betul, betul. Karena kan melanggar hak cipta, biasanya Ya. seperti itu kalau film. Alhamdulillah saya itu mencoba biasanya kalau untuk video pembelajaran Iya. saya simpan di YouTube Pak. Ya, Nah, disimpan jadi di itu kan YouTube. mengurangi beban di Ya, situ ya. tinggal Tinggal nanti saya linknya linknya. saya pakai ya. Ya, gitu guys. Jadi silahkan teman-teman menggunakan akun-akun teman-teman itu secara bijak lah. Jadi kalau menyimpan file-file biasanya tuh ada juga Pak software yang crack-crackan itu kan juga Ya, melanggar hak cipta. Itu disimpan, silahkan disimpan di storage yang lain, jangan di akun kita. Karena kalau gara-gara satu atau dua orang nanti kalau akunnya Sinus tersuspend kan kita akan rugi semuanya.
Jadi Ya. silahkan Ya, saling teman-teman. mengingatkan berarti Ya, Pak ya, ya, antara satu mm-mm, temennya dengan teman yang lain. iya, Karena kalau dia tidak melakukan tapi temannya melakukan, dia juga ikut dirugikan kan Pak? iya, pastinya seperti itu. Iya. Biasanya masalah-masalahnya begini Pak, lupa password, Mm-mm. terus tersuspend, lah itu menjadi kendala. Jadi kalau Anda lupa password, terus nggak bisa login, saya ulangi bisa kontak ke kami, saya, atau Pak Teguh, atau nanti bisa lewat BAK terlebih dahulu. Nanti akan kita perbaiki. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, sudah. Ya, ini ada pertanyaan. Eh, Mari Mbak Fatimah Az-Zahra dari jurusan D3 Sistem Informasi. Ya. Izin bertanya, kelas pagi dibagi menjadi kelas A dan kelas B. Apa perbedaan kelas A dan kelas B? Yang ditanyakan perbedaannya tuh Ya, Pak. perbedaannya. Nah, kalau perbedaannya adalah hurufnya A sama hurufnya B. B. Itu Ya. perbedaannya. Tapi Kalau kelasnya haknya dan yang lainnya sama. sama. Jadi Ya. pembagian kelas itu karena kapasitas kita mencoba bahwa proses pembelajaran itu dengan jumlah yang Ya. optimal, ya sekitar 30 maksimal 40 per kelas. Jadi kalau eh, dari SID3 itu kayaknya tetap satu kelas. Jadi sama saja kelas A sama kelas B itu sama. Ya. Hanya memang ya karena kalau kapasitasnya jumlah mahasiswanya banyak, misalnya seperti informatika ini, ya tidak bisa kita jadiin satu kelas karena jumlahnya melebihi kapasitas ruangan dan kapasitas ideal untuk proses pembelajaran. Gitu aja Mbak, Ya. jadi tidak usah khawatir kan dapat kelas A atau kelas B, Ya. sama saja itu. Tapi Ya. untuk informasi kelas belum dapat tuh Pak ya. Biar nanti kelas Informasi kelas nanti ya akan segera. kita berikan sama PA dan yang Ya. lainnya. Ya, insya Allah nanti kita disampaikan di grup teman-teman mahasiswa yang di Salam Kampus ini. Insya Allah besok ya. Nanti kita siapkan dengan FO ya. Berikutnya atau Ada mungkin lagi? ada rangkuman lagi? Sudah. Buat Cuma satu ya. satu. Oke ya, nanti bisa ditanyakan Waktunya di sudah. grup. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, oke terakhir kita coba kuis deh. Nah, Kita masuk ke kuis. kita masuk ke kuis lagi. Ya. Oh, ada lagi. Ada lagi. Ini Mas Rahman Doni Kusuma, Aji, dari Teknologi Informasi D3. Kalau apakah mengikuti kelas A, apakah bisa mengikuti kelas B dengan mata kuliah yang sama? Itu tergantung. Jadi ada dosen, karena kalau kelas A sama kelas B itu kadang digabung. Maka kode kelasnya itu. Tetapi begini, kalau dipisah, sebaiknya teman mahasiswa mengikuti kelas di mana dia berada, karena ini untuk kebetulan administrasi. Ya. Kalau untuk online dia juga harus bergabung di kelas A, jangan di kelas B. Ya. Kalau kelas A ya gabungnya di kelas A. Kalau kelas B, kelas B. Ya sesuai kode di jadwal lah, intinya gitu. Kalau kelas A, kelas B kodenya sama ya berarti nanti gabung di sana. Hanya saja untuk perkuliahan offline, nah itu biasanya selama itu ruang masih memungkinkan, silahkan. Kadang ada begini, saya dulu menghadapi teman mahasiswa, Pak jadwal saya yang kelas A, kebetulan saya berhalangan nggak bisa hadir. Boleh nggak saya ikut di kelas B? Boleh kalau pertemuannya masih sama. Jadi artinya mengganti dengan ikut pertemuan. Bukan saat minggu kemarin saya nggak ikut kelas A Pak. Jadi minggu ini saya ikut 2 kali, kelas A sama kelas B. Ya percuma karena materinya sama pada Sama. minggu Ya. yang sama kan Materinya gitu kan. sama. Ya, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Ini dari Mas Mufitul, Mas Fizi. Finzi. Vinci Mizazul, nah, jurusan Sistem Informasi Mizazul, iya toh? Oh Mizazul, Nih, ya wong tua itu rada blawur, wong tua itu mulai Jadi blawur, masalah budek, penyimpanan Pak nggih. blawur, budek apa meneh? Itu saya sendiri, saya mengatai saya sendiri loh.
Bertanya, maksimal menyimpan file menggunakan akun Sinus agar tidak kena suspend berapa, Pak? Nah, Pak Budi. Sebenarnya kalau masalah maksimalnya itu tidak terbatas, Pak ya. 1 tera Selama kalau nggak salah. selama tidak menyalahi hak cipta atau aturan-aturan yang Ya, kita tetapkan. Jadi kalau masih terkait dengan kegiatan perkuliahan mungkin bisa, Pak. bisa. Nggih, Tapi biasanya juga ada batasnya kegiatan tuh. perkuliahan pun Tidak juga besar. filenya nggak besar, Iya, Pak. iya, kita tahu juga. Saya aja nyimpen video untuk pembelajaran ini paling 10 mega, paling Besar, 50 mega itu sudah Iya. cukup. Nggak sampai giga lah. Iya, nggak sampai giga Paling seharusnya. 250 mega gitu. Itu Jadi kan sudah kita juga durasinya sudah panjang itu. selaku admin kan juga tahu nanti kita lihat kita sorting yang paling besar tuh siapa itu kan nanti tahu. Kalau lebih dari 50 ya akan kita curigai kan. Ya, 50 giga ya. itu akan kita kita Ya tidak intinya kan di lanjuti. situ secara teknologi pun Google punya teknologi untuk bisa memfilter Memfilter itu bisa. sehingga kalau Iya. nah ini keuntungan kita sebenarnya kalau Anda tidak bergabung di Google Edu itu otomatis Google akan tidak ada babi bu langsung di delete gitu ya Pak Iya. ya, enggak bisa. Nggak bisa. Tetapi karena kita bergabung dengan Google Edu, maka memang Google memberi peringatan dulu Pak ya Ya, biasanya ya, ada tidak langsung peringatannya. delete ya. Iya. Tapi kalau peringatan nggak diindahkan Iya, ya kabeh kena suspend Pak. di-banet. Ya, di-banet semua ya. Kasihan. Oke, perkenalkan saya Aisyah, jurusan informatika. Izin bertanya, apakah pembelajaran akan dimulai pekan ini? Menurut kalender akademik kita akan mulai pekan depan ya, tanggal 15, 15 September kita akan mulai. Nah, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, pada saat pertemuan pertama, sebaiknya hadir. Karena pertemuan pertama ini sangat penting Pak Budi. Iya. Pertemuan pertama ini akan kita diskusi, istilahnya ini orang mau berhubungan dalam satu semester dalam artian berhubungan dalam proses pembelajaran, maka pertemuan pertama ini adalah menjalin komitmen bersama. Mau dibawa kemana hubungan kita dalam satu semester gitu. Ya, ada kontraknya. Hubungan antara dosen sama mahasiswa dalam satu semester itu piye nanti gitu loh. Nah, ini terkait kontrak, terkait dengan tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran itu di pertemuan pertama. Itu penting. Gitu ya Mbak Oke. Aisyah, jadi minggu Untuk depan insya pertanyaan Allah. mungkin kita batasi Pak ya karena Oh berhubung monggo waktu ya, ya. silakan. Ini yang karena sudah terakhir itu nggih. Atau mungkin masuk ke kuis teman Pak. Oke, Nggih, saya kita masuk ke ke kuis ya. Saya masuk ke kuis ya. Tadi leadernya siapa tadi? Tadi leadernya Mas Ramandika IP ya. Ramandika. Tapi poinnya kecil-kecil. Ya. Sekarang siap? Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ketiga. Kedua belum ya? Kedua sudah dari Oh ini sedikit sudah ya. tadi. Oh benar semua ternyata. Oke, alhamdulillah lah. Ya, apa-apa. Tadi kisi-kisi tadi ya Pak ya. Itu Tapi masih ada satu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini. Oke, pertanyaan ketiga, coba diperhatikan. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Classroom di Google Edusinus? Google Edusinus Classroom, ya, apa yang dibutuhkan? Kita lihat. Siapa jawabannya benar? Waktunya cukup panjang, Pak, 1 menit. Oke, kita lihat. Muhammad. Ada 93. 93 Pak yang 93 peserta nih yang ikut.
Sik, Pak, siapke pulsa sik, Pak. Wah, kita siapkan. Langsung kirim, Pak nggih. Langsung kirim. Nanggo ganti pulsa data. Selama 3 hari. Oke. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Siapa? Ada yang jawab apa ini? Akun Sinus ACID. Ada yang kode kelas. Ada yang NIM. Ada yang akun Sinus ACID dan kode kelas. Yang betul itu, Pak. Punya akun nggak tahu kode kelas ya nggak bisa gabung ke Classroom. Kalau tahu kode kelasnya, tapi akunnya tidak menggunakan Nggak bisa. akun Sinus ID, misalnya menggunakan akun Gmail-nya sendiri, ya enggak bisa. Ya. Jadi untuk bisa bergabung dengan Classroom Sinus ACID, gunakan akun Sinus ACID dan kode kelas yang tercantum di setiap kelas pada jadwal kuliah. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, sekarang ini akhir. Siapa sih yang dapat pulsa? Siapa yang beruntung? Yuk, siapa ini? Yuk. Siapa nih? Panitia. Wah, panitia ini aturan mainnya enggak boleh ya? Ya, Mas Ilham itu bocoran mau wis ngindik slide-ku. Ya, panitia enggak boleh. Jadi Muhammad Mukti, NIM-nya 211100006. Ya, Muhammad Mukti. Oke, Mas Muhammad Mukti bisa on cam? Ya, mungkin nomor teleponnya disampaikan ke panitia saja. Nanti saya kirimi ya. Muhammad Mukti bisa di pin atau di apa ya. Matur nuwun, dari saya itu aja Pak Budi. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk yang pemenangnya nanti bisa dikontak dari panitia terkait dengan identitas sama nomor HP-nya. Nanti bisa dikonfirmasi. Baik, terima kasih pada kesempatan materi persiapan perkuliahan daring sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wawan Laksito. Terima kasih Pak atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Berikutnya terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, saya selaku admin dari akunnya Sinus Edu menghimbau kembali. Jadi silahkan gunakan akun emailnya Sinus atau akun Sinus sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, nanti bisa dibaca di webnya Sinus. Berikutnya, karena waktu sudah sampai di penghujung acara pada sesi ini, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Waktu saya kembalikan kepada host Mbak Niti. Terima kasih kepada Bapak Wawan Laksito SSI Mkom atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Budi Hartanto Eskom Mkom yang sudah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan tentang materi persiapan perkuliahan daring. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti dengan baik oleh teman-teman peserta Salam Kampus sekalian. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara nanti, yang linknya akan disampaikan oleh kakak-kakak pendamping masing-masing. Setelah ini akan ada sesi kuis, jangan kemana-mana ya teman-teman. Acara selanjutnya yaitu nanti ada istirahat, kemudian dilanjut materi profil UKM yang akan disampaikan live streaming YouTube. Untuk linknya akan disampaikan oleh kakak pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2021, membangun insan cendekia bersama Sinar Nusantara.
Hai Hai teman-teman, teman-teman. gimana nih tadi udah mengikuti materi persiapan Persiapan perkuliahan perkuliahan daring daring. ya. Terus di sini aku sama temenku mau ngasih kuis. Ya, benar. Ada berapa kuis Kak untuk Ad- kali ini? Kali ini kita agak ngebut ya. Jadi ada 4 kuis karena kemarin-kemarin kita nggak ada waktu buat interaksi sama teman-teman ya. Berarti banyak ya untuk kali Iya, ini kuisnya. jadi kalian harus perhatiin siapa tahu kalian yang menang Ya, dan benar banget. hadiahnya benar-benar menarik ya buat Ya. kalian semua dan bermanfaat juga. Terus langsung aja nih, Ya. langsung aja ke kuis pertama ya Kak. Ya. Oke. Kuis pertama. Siapin dengerin baik-baik ya teman-teman. Siapa nama moderator Digital Premier Motivation? Ayo yang masih ingat langsung cepet-cepetan jawab di kolom chat. Ayo. Siapa Mungkin Kakak panitia nama- bisa dilihatkan kolom chatnya Kak. Aku ulangin ya. Oke, ayo. Siapa nama moderator Digital Premier Motivation? Kalau merhatiin pasti Oh, udah ada Kak. paham. Yuk yang paling lengkap, yang paling lengkap. Bapak Budi Hartanto, Eskom, Mkom. Bener banget nih, ada Agustinus Surya. Boleh dicatat ya, Kak? Oh, ada Agustinus Suri. belum bisa lengkap. Kurang lengkap, kurang satu. Oh, Ada dua dua. ternyata. Iya, Ternyata ada moderatornya dua, teman-teman. Di materi Digital Planner Motivation ada dua. Ada dua, yuk. Baru kemarin loh kayaknya Iya, kemarin materinya ya, Kak. ditayangin, iya. Ini Ya, siapa ya? Ramandika. Ramandika IP. Ya, bener banget Ramandika IP. Nanti Jawabannya Bapak Budi Hartanto, Tanto dan Mkom dan Mas Kak Nanang Nanang Setioko. Setioko. Selamat buat Ramandika IP, kita catat ya. Terus langsung ke kuis selanjutnya. Perhatikan baik-baik, ada soalnya. Siapa nama Ketua Panitia Salam Kampus 2021? Ayo cepet-cepetan di kolom chat. Ayo. Siapa tahu kalian yang menang. Ayo, hadiahnya menarik banget nih. Ditulisnya yang bener. lengkap ya teman-teman. Yang lengkap. Ayo, Rizky Rama siapa? Ya ini udah ada. Kak Rizky Rama Hayustia. Bener nggak Kak? Kak Rizky Rama bener nggak? Bener. Yeay, Oke, selamat Agustinus Surya. Pantang menyerah ya Pantang Agustinus ini. ya, pantang menyerah banget Agustinus. Oke, kalian ini Agustinus menang. Boleh dicatat ya Kak? Tolong dicatat Kak. Yuk langsung lanjut ke kuis selanjutnya. Kita ngebut aja. Diperhatikan ya. Kuis yang ketiga agak ngeksis dikit ya. Agak ngeksis dikit. Oke. Siapa nama kita berdua? Siapa nama kita berdua? Ayo cepet-cepetan. Yang bisa jawab Panggilan juga nggak panggilan apa-apa. ya boleh, terserah kalau nggak tahu. Yang penting yang paling cepet nggak tahu. Kak Saza, ya Allah, Kak Saza, Kak Safira. Kok satu tok? Lah kan dua di sini. Nggak dianggap. Nama kita Kak Saza dan Kak Safira. Salah. Padahal tadi Kak udah Niti dan perkenalan. Safira. Yeay. Salah, nggak mau aku, namaku nggak gitu tulisnya. Aku nggak mau. Yang bener Ayu Nabila. Ayu Nabila. Ya bener banget. Kak Safira dan Niti, oke. Tolong Selamat dicatat ya buat Kak. Ayu Nabila ya. Kamu menang. Oke. Yeay. Satu lagi yuk. Satu lagi yang terakhir nih teman-teman. Diperhatikan ya. Ini ada Sakura. Ada aja nih. Yuk lanjut ke kuis yang terakhir. Sebutkan 3 UKM yang ada di STMIK Sinar Nusantara. 3 UKM yang ada di STMIK Sinar Nusantara. Tadi sebelum KSR BEM LDK. bener Oke, boleh Vinzi Mihyazul. Catat Kak. Selamat Vinzi Mihyazul. Selamat buat teman-teman yang menang Menang kuis hari kuis ini dari ya. kita. Semoga Kita bakal nanti bermanfaat juga hadiahnya. Amin. Terus jangan lupa buat masih ada satu kuis ya yang kita simpan ya Kak. Yes.
Pokoknya dipantengin terus layar Zoom-nya. Nanti kita masih ada satu Kuis kuis lagi, ketemu sama kita lagi. Jangan lupa, siapa tahu nanti yang terakhir nih kalian yang menang, kalian yang beruntung. Jadi pantengin terus, jangan bosan-bosan sama kita. Oh iya, tetap jaga mood, jaga semangat buat ngikutin rangkaian kegiatan Salam Kampus. Dan jangan lupa untuk habis ini istirahat, makan yang banyak, dan lanjut ke materi lagi. Itu aja dari kita. Selamat buat yang menang kuis hari ini tadi. Dan dadah.